Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari sampai hari ini. Setiap hari adalah anugerah Tuhan, dan kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Tuhan sudah bangunkan kami kembali dan memberikan kami kesempatan untuk hidup selalu memuliakan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 11 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, acara sulap atau magic show seringkali membuat orang kagum dan terhibur, serta bertanya-tanya bagaimana cara pesulap itu melakukan pertunjukannya. Pesulap atau magician biasanya memang mempunyai tujuan selain menghibur, juga untuk mendapatkan perhatian dan promosi agar dirinya menjadi lebih dikenal dan populer. Berbeda dengan acara sulap, mujizat bertujuan untuk pertobatan. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus tidak bertujuan sebagai acara panggung hiburan atau pertunjukan, tidak untuk membuat orang kagum dan terhibur, tidak juga untuk mencari popularitas. Dalam beberapa kali peristiwa mujizat, kita membaca bahwa Tuhan memerintahkan orang yang disembuhkannya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya. Mungkin kita merasa aneh dengan sikap Tuhan yang demikian, tapi kita akan mengerti mengapa. Karena Tuhan tidak bertujuan untuk membuat dirinya terkenal. Tuhan tidak perlu berusaha untuk jadi terkenal, saudara. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik segala-galanya. Mujizat yang Tuhan kerjakan bertujuan untuk pertobatan pribadi dari orang yang mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita mengalami mujizat, salah satu respon otomatis yang hendaknya muncul adalah perasaan tidak layak di hadapan Tuhan dan kemauan untuk bertobat. Selain tentunya ada rasa syukur. Tuhan begitu suci dan maha kuasa. Ia begitu mempedulikan kita yang berdosa. Petrus ketika mengalami mujizat tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya, meresponi hal itu dengan berkata kepada Tuhan dalam Lukas 5 ayat 8. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Perasaan tidak layak yang muncul hendaknya terus berlanjut kepada pertobatan. Jangan berhenti hanya di sikap amazed, kagum, terheran-heran, dan perasaan tidak layak serta syukur pada kuasa mujizat Tuhan. Tapi bertobatlah dan berubahlah, karena bukan secara kebetulan mujizat itu Tuhan nyatakan, tapi itu dimaksudkan agar kita hidup lebih dekat dengan Tuhan dan lebih lagi hidup dalam pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 11 ayat 20 ini tertulis, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Mujizat jangan membuat kita salah paham tentang diri kita dan Tuhan. Seringkali terjadi orang mengira mendapatkan mujizat karena dirinya baik dan memang pantas mendapatkan mujizat. Selain itu ada yang malah merasa sombong karena mengalami mujizat. Bahkan ada banyak yang merasa bangga karena mendapatkan mujizat Tuhan meskipun hidup dalam dosa. Seharusnya kita sadar, saudara, bahwa mujizat terjadi karena Tuhan mengasihi kita dan mau agar kita bertobat dan hidup dalam kebenarannya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya tidak pernah mengalami mujizat dalam hidup saya, jadi saya tidak perlu bertobat.
Ini merupakan salah satu sikap ekstrim yang salah. Ada mujizat atau tidak, kita tetap harus hidup dalam pertobatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kesempatan dan kemurahan dari Tuhan kita sia-siakan. Sambutlah kasih dan kemurahan Tuhan dengan sikap percaya, bertobat dan hidup setia dalam firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dan kami mengerti bahwa mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami bertujuan untuk pertobatan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu menyediakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Dan kami mengerti saat ini bahwa Engkau melakukannya karena kasih dan kemurahan-Mu, supaya kami bertobat, kami sadar diri dan mengubah sikap hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Roh Kudus, tuntun setiap langkah hidup kami, pegang tangan kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa ada terus dalam kasih karunia-Mu. Kami selalu beriman percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan hidup setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kami, membuat kami berhasil, dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.